Bismillahirrahmanirrahim, bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam pertemuan kelima akuntansi manajemen. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai just in time dan activity based costing system atau yang dikenal dengan ABC. Dalam menanggapi naiknya biaya, menurunnya laba, dan menajamnya persaingan dunia, telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan mencari cara untuk merampingkan kegiatan usaha mereka dan mengumpulkan lebih banyak data akurat untuk tujuan pengambilan keputusan. Hal inilah yang menyebabkan munculnya dua instrumen manajemen untuk melakukan kalkulasi biaya, yaitu dengan sistem ABC, yaitu ABC Basing Costing, dan sistem Just in Time atau disingkat JIT. Just in time pada perusahaan manufaktur pada umumnya menyimpan 3 jenis persediaan kan. Ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Penyimpanan persediaan ini tentu akan menanam biaya besar. Sistem just in time merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan persediaan, di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas lainnya dipakai sebatas kebutuhan dengan tujuan dapat mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Konsep just in time. Dalam kondisi ideal, perusahaan yang menerapkan just in time hanya membeli bahan baku yang cukup untuk 1 hari operasi dalam rangka memenuhi kebutuhan hari itu. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki barang yang masih dalam proses pada akhirnya hari kerja, dan semua barang yang diselesaikan pada hari itu langsung dikirim ke pelanggan, sehingga tidak ada barang yang disimpan di gudang. Terdapat 4 aspek fundamental just in time. Yang pertama, menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk atau jasa, termasuk aktivitas atau sumber daya yang menjadi sasaran untuk pengurangan atau penghilangan. Misalnya, persediaan produk jadi yang di gudang, itu dihilangkan. Dalam just in time, waktu pabrikasi itu ada faktor waktu proses, ditambah waktu inspeksi, ditambah waktu pindah, ditambah waktu antri. Itu waktu fabrikasi ya. Panjang ternyata. Kalau waktu proses itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi. Sedangkan waktu inspeksi adalah waktu yang dihabiskan untuk memastikan bahwa produk bermutu tinggi. Inspeksi ini dilakukan pada waktu bahan baku dan komponen-komponennya datang atau pada berbagai titik selama dan setelah proses produksi. Kemudian ada waktu pindah, waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan bahan baku atau produk yang sebagian telah selesai dari satu departemen atau bagian ke departemen atau bagian lainnya. Ada waktu antri, adalah waktu tunggu suatu produk untuk dikerjakan, dipindahkan, atau dikirim dari gudang ke pelanggan. Dari keempat dimensi waktu ini, ternyata untuk melakukan just in time adalah menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, setelah diteliti, hanya waktu proses yang memberikan nilai tambah. Sedangkan waktu inspeksi, waktu pindah, waktu antri itu tidak memberikan nilai tambah. Kalaupun ada semakin bagus, kalaupun tidak ada juga nggak masalah gitu ternyata. Kemudian aspek yang kedua ada komitmen tinggi terhadap mutu. Perusahaan harus mempunyai komitmen untuk mencapai dan mempertahankan tingkat mutu yang tinggi dalam semua aspek aktivitas perusahaan. Dalam arti harus melakukan kegiatan secara benar, mulai dari awal sampai dengan akhir. Itu komitmen tinggi terhadap mutu ya, harus benar dari awal sampai akhir.
Aspek yang ketiga, upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam efisiensi aktivitas-aktivitas perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan perlu mencanangkan komitmen terhadap perbaikan berkesinambungan pada semua aktivitas perusahaan. Terus aspek yang keempat, penekanan pada penyederhanaan dan peningkatan aktivitas-aktivitas nilai tambah untuk membantu mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang tidak menambah nilai. Kalau sudah 4, kemudian tujuan dibuatnya just in time adalah menghasilkan sebuah produk hanya jika dibutuhkan dan hanya dalam kualitas yang diminta oleh para pelanggan atau customer. Elemen-elemen just in time di sini ada 5 ya. Pertama, jumlah pemasok yang terbatas. Yang kedua, tingkat persediaan yang minimal. Tadi katakan mau hanya ada persediaan saat dibutuhkan. Nah, ini makanya jumlah pemasoknya terbatas. Dalam sistem just in time, pemasok diperlukan sebagai mitra dan biasanya terikat dalam kontrak jangka panjang. Para pemasok merupakan bagian vital dari just in time karena dengan memastikan adanya masukan-masukan bermutu dan pengiriman tepat waktu membuat sistem just in time dapat berjalan mulus. Sistem just in time akan menguntungkan perusahaan dan memasok. Bagi perusahaan, dengan adanya sistem just in time, bahan baku dapat diterima tepat waktu, yang pada akhirnya dapat menghemat dalam hal penyimpanan dan penanganan persediaan. Logikanya kalau kira-kira 2 hari lagi persediaan bahan baku kurang, terus order dalam 2 hari, terus dalam 2 hari perkiraan harus sudah sampai. Nah, kalau tepat waktu kan menghemat penyimpanan ya, langsung bisa diproses gitu loh. Tidak ada tempat penyimpanan. Sedangkan buat pemasok, dengan adanya sistem just in time, maka pemasok akan mendapatkan perjanjian kontrak jangka panjang. Ya dengan syarat mereka harus tadi mempertahankan mutu sama tepat waktu. Kalau sudah tidak tepat waktu, perjanjiannya bisa batal. Tapi kalau mereka menjaga kualitas barang bahan baku, kemudian menjaga kepercayaan untuk selalu tepat waktu, nah kontraknya akan panjang terus, akan diperpanjang lagi gitu. Kemudian elemen yang kedua, tingkat persediaan yang minimal. Pada umumnya, perusahaan memiliki persediaan yang berlebih. Hal ini disebabkan karena adanya 5 faktor. Yang pertama, perusahaan meyakini bahwa mereka membutuhkan persediaan yang besar dalam upaya menjaga jangan sampai kehabisan stok. Tapi mungkin ada benarnya, tapi kalau kayak gini kan jadi biaya penyimpanan, terus kemungkinan rusak kan gitu ya, atau mungkin ada kecelakaan atau bencana, jadi kan malah merugikan bagi perusahaan. Faktor yang kedua yaitu kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses produksi yang mengakibatkan menumpuknya bahan baku dan barang jadi. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi antara bagian pembelian dengan bagian produksi atau antara bagian pemasaran dengan bagian produksi. Faktor yang ketiga, kurangnya koordinasi antara stasiun kerja sebagai adanya penumpukan barang dalam proses. Faktor yang keempat, Departemen Produksi meyakini bahwa mengerjakan produksi sekaligus dalam jumlah besar akan lebih efisien. Ternyata, kenyataannya setelah diamati oleh manajemen, kalau buat produksi ya sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Jadi nggak harus banyak semua. Kemudian yang kelima, stasiun kerja mungkin diarahkan untuk menghasilkan barang yang sebenarnya tidak perlu. Kayak tadi misalkan penutup, makanan, dan sebagainya kan malah buang-buang kos ya. Kemudian tujuan produksi dalam sistem just in time. Di mana bahan baku dan suku cadang dibeli dan diterima hanya ketika dibutuhkan saja. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap stasiun kerja menghasilkan dan mengirimkan unsur-unsur yang tepat pada waktu yang tepat.
Tujuan produk dalam sistem just in time adalah menghasilkan sebuah produk hanya jika dibutuhkan dan hanya dalam kuantitas yang diminta oleh pelanggan. Dalam sistem just in time, arus barang dikendalikan oleh pendekatan tarik dalam hal pengolahan produk. Adapun visualisasi pendekatannya seperti ini ya. Ada 5 tahap, ada pembelian, tahap produk 1, tahap produk 2, tahap produksi 3, ini udah barang jadi, kemudian penjualan. Arus panah ke bawah adalah arus permintaan bahan baku. Arus panah ke bawah itu adalah aliran bahan baku, suku cadang, barang dalam proses, dan barang jadi. Arah panah ke atas menunjukkan sinyal bahwa dibutuhkan lebih banyak barang pada tahap produk berikutnya. Ini sinyalnya, ini arah aliran bahan bakunya. Ini bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, di sini sampai terakhir di penjualan. Ini sinyalnya putus-putus ke atas. Sinyal permintaan bahan baku dan suku cadang diberikan manakala terdapat kebutuhan lebih banyak masuk dalam tahap 1. Sinyal permintaan untuk aktivitas produk dalam tahap 1 diberikan manakala terdapat kebutuhan lebih banyak masukkan dalam tahap 2. Dan sinyal permintaan untuk aktivitas produk dalam tahap 2 diberikan manakala terdapat kebutuhan lebih banyak masuk pada tahap 2. Dan sinyal permintaan pada barang jadi diberikan manakala penjualan meminta lebih banyak barang jadi. Hal ini memicu aktivitas fabrikasi dalam tahap 3. Kemudian elemen yang ketiga ada pengurangan setup time. Setup time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah perlengkapan peralatan, pemindahan bahan baku, dan mendapatkan formulir terkait dan bergerak cepat guna mengakomodasikan produksi unsur yang berbeda. Setup time biasanya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Dalam sistem just in time, setup time bisa dikurangi dengan cara menguraikan masa pengesetan mesin. Diharapkan dengan mengurangi setup time akan didapat penghematan berupa biaya penyimpanan barang dan dapat meningkatkan produksi. Kemudian ada yang keempat, elemennya kendali mutu terpadu. Aktivitas just in time dapat menghasilkan produk bermutu tinggi karena diolah oleh bahan baku yang bermutu tinggi dan inspeksi produk dilakukan untuk seluruh proses produksi. Agar just in time dapat berjalan mulus, perusahaan perlu mengembangkan sistem kendali mutu terpadu atau total quality control atas komponen dan bahan bakunya. Total quality control berarti bahwa perusahaan tidak akan membolehkan penerimaan komponen dan bahan baku yang cacat dari pemasok. Total quality control bertolak dari pemasok perusahaan, hanya pemasok yang bisa diandalkan dalam hal ketepatan pengiriman dan mutu produk yang baik yang akan dipilih oleh perusahaan. Kemudian ada tenaga kerja yang fleksibel. Dalam just in time, tenaga kerja diminta dapat mengoperasikan beberapa jenis mesin secara simultan atau bersamaan. Selain itu, dalam just in time, karena tenaga kerja hanya menghasilkan yang dibutuhkan saja oleh stasiun kerja berikutnya, maka pada saat kebutuhan ini telah terpenuhi, maka tenaga kerja tersebut dapat melakukan reparasi atau pemeliharaan terhadap perlengkapan mesin yang ada. Jadi ada 5 elemen ya. Kemudian kita masuk ke sistem ABC, sistem akuntansi berfokus pada activity based costing, ya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. ABC menyediakan informasi mengenai aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Aktivitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang memicu biaya. Aktivitas ini menjadi titik penghimpun biaya
dengan cara biaya-biaya ditelusuri ke aktivitas-aktivitas, kemudian aktivitas tadi lantas ditelusuri ke produk-produk berdasarkan penggunaan aktivitas oleh produk jadi. Konsep-konsep yang mendasari activity based costing dapat diringkas dalam dua hal. Yang pertama, ada kebutuhan pelanggan, kemudian dilakukan aktivitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dibutuhkan sumber daya yang sesuai dengan request pelanggan tersebut, maka adalah dari aktivitas dan sumber daya tersebut timbullah biaya-biaya. Atau mungkin dengan biaya-biaya dan sumber daya dilakukan suatu aktivitas, maka itu menjadi objek biaya. Kemudian mengidentifikasi pusat aktivitas, terdapat 4 tingkat umum aktivitas, di mana masing-masing tingkat aktivitas dibagi lagi menjadi pusat aktivitas tertentu. Keempat aktivitas itu ada unit level activities, batch level activities, product level activities, dan facility level activities. Unit level activities atau aktivitas tingkat unit, yaitu aktivitas yang muncul sebagai akibat jumlah volume produksi melalui sebuah fasilitas produksi. Unit level activity dilakukan setiap kali unit diproduksi. Contohnya aktivitas tenaga kerja langsung dan aktivitas mesin. Kemudian ada batch level activities, aktivitas tingkat gugus produk. Dasar pengelompokan untuk level ini adalah biaya yang menghubungkan sebab akibat untuk setiap kelompok unit yang dihasilkan. Contoh aktivitas tingkat kelompok adalah persiapan mesin, pengaturan pesanan, pembelian, penjadwalan produksi, inspeksi yang dilakukan oleh bench, kemudian penanganan bahan baku, dan percepatan proses produksi. Kemudian ada product level activities atau aktivitas tingkat produk, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan produk tertentu yang diproduksi oleh perusahaan. Aktivitas ini mendukung produksi dan penjualan masing-masing produk. Semakin banyak produk dan lini produk, maka semakin tinggi biaya aktivitas tingkat produknya. Contohnya inspeksi mutu produk. Kemudian facility level activities, aktivitas tingkat fasilitas. Aktivitas yang biasanya digabungkan ke dalam sebuah pusat aktivitas tunggal karena aktivitas ini berkaitan dengan keseluruhan produksi dan tidak dengan gugus spesifikasi tertentu. Contohnya, aktivitas tingkat fasilitas mencakup penyediaan keamanan untuk memelihara mesin pabrik dengan fungsi umum, pengelolaan pabrik, pembayaran pajak bangunan, dan asuransi pabrik, serta penutupan buku setiap bulan. Sekian untuk sistem just in time dan activity based costing atau IBC. Kita lanjut review latihan soal ya. Yang pertama, pada setiap tingkat aktivitas terdiri dari pusat aktivitas kecuali pusat aktivitas tadi ada tingkat unit, gugus produk, tingkat fasilitas, yang bukan adalah tingkat manajemen. Yaitu aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan produk tertentu yang dihasilkan oleh perusahaan. Aktivitas ini mendukung produksi dan penjualan masing-masing produk. Semakin banyak produk dan lini produk, maka semakin tinggi biaya aktivitas tingkat produk. Adalah definisi dari product level activity. Yang ketiga tadi ya. Kemudian, aktivitas-aktivitas yang muncul sebagai akibat jumlah volume produksi melalui sebuah fasilitas produksi, unit level activity dilakukan setiap kali unit produksi adalah definisi dari unit level activity, yang B ya. Kemudian, sistem akuntansi yang berfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk dan jasa. Itu adalah ABC ya, sistem activity based costing.
Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi dari bahan baku menjadi barang jadi itu waktu proses. Ada tiga ya, waktu proses, waktu inspeksi, waktu antri, sama waktu pindah ada 4. Sekian, jadi ada 2 ya tadi, ada 2 instrumen manajemen untuk melakukan kalkulasi biaya. Yang pertama ada sistem activity based costing sama sistem just in time. Kalau activity dilakukan biaya diperhitungkan berdasarkan aktivitas, kalau yang sistem ABC, kemudian kalau sistem just in time adalah upaya mengurangi atau menghilangkan persediaan, hanya yang jadi persediaan hanya digunakan atau dipesan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih untuk waktunya sudah menyimak materi kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.